Jumpa kembali dengan Fitri Wilir. Nah, halo guys, kami dari terapi Kabuyutan Nabawadata Lakusmus Raksajasa. Nah, untuk menjaga kesehatan ya guys ya, kita itu perlu menjaga 4 pola guys. Pola makan, pola minum, pola tidur, dan pola pikir. Nah guys, pada kesempatan kali ini Fitri menyampaikan yaitu mengenai pola pikir. Nah guys, pola pikir adalah cara pandang seseorang ya guys ya, membangun cara pandang mengenai dunia ini dan juga diri kita, yaitu bisa dikategorikan bahwa sekumpulan keyakinan yang sudah terbentuk ya guys. Nah, pola pikir itu ada 2 ya guys, yaitu pola pikir mindset, fixed mindset, dan growth mindset. Fixed mindset yaitu cara pandang seseorang yang meyakini bahwa bakat, kemampuan, kecerdasan, dan juga karakter seseorang itu sudah ditentukan sejak lahir dan tidak bisa dikembangkan lagi. Nah, efek atau resiko dari pola pikir semacam ini guys, itu cenderung orang merasa cepat menyerah ya guys ya, lari dari hal-hal yang baru, menghindari tantangan-tantangan baru, dan juga cenderung terancam oleh kesuksesan dari orang lain guys, dan juga punya pemikiran bahwa saya nggak mampu ini, saya tidak mampu ini, saya tidak mampu ini, seperti itu ya guys ya. Kemudian ada lagi yaitu yang kedua adalah growth mindset, yaitu cara pandang seseorang yang meyakini bahwa bakat, kemampuan, kecerdasan, ataupun karakter dari manusia itu yang merupakan awal atau tahap awal atau bakat seorang itu masih bisa dikembangkan lagi melalui latihan-latihan dan juga kerja keras. Untuk dampak dari pemikiran seperti ini guys, itu lebih positif ya guys ya. Nah, kalau tadi fixed mindset itu cenderung pola pikir yang negatif, kalau yang growth mindset ini cenderung pola pikir yang positif. Karena apa? Karena orang itu cenderung lebih terbuka, lebih welcome dengan kesuksesan orang lain, lebih menerima ya guys ya. Kalau ada orang lain yang sukses, itu ikut senang ya guys, itu gembira, dan juga cenderung tidak cepat menyerah, mencoba lagi, dan kegagalan itu dianggap sebagai peluang untuk mencapai kesuksesan di lain waktu ya guys ya. Dan kemudian dengan growth mindset ini ya guys ya, orang itu cenderung lebih welcome ya guys, menerima hal-hal baru, menerima tantangan baru, itu lebih semangat ya guys ya, lebih menerima ya guys ya, tidak lari ya guys ya. Dan juga untuk pemikiran yang growth mindset ini cenderung lebih semangat lagi untuk mencoba, untuk ada usaha ya guys ya, karena merasa dirinya itu bisa dibangun kemampuannya untuk bisa ini, bisa itu ya guys ya. Kemudian ya guys ya, pola pikir ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu faktor genetik, pendidikan, kemudian culture atau budaya, sosial atau lingkungan, komunikasi, dan media ya guys ya. Nah, pola pikir ini atau paradigma ini yang berkaitan dengan kesehatan ya guys ya, bahwasanya dalam menjaga kesehatan ini ya guys ya, itu sangat diperlukan paradigma yang positif ya guys. Misalnya dalam hal penyakit diabetes ya guys ya. Diabetes itu kadang-kala dikategorikan sebagai penyakit yang tidak ada obatnya, sulit disembuhkan, penyakit turunan. Nah, dan ini pemikiran yang sempit yang seperti ini ya guys ya, bisa diubah ya guys ya menjadi pemikiran yang positif supaya demi kesembuhan pasien ya guys ya, atau PCL ya guys ya. Karena apa guys? Kalau kita sudah merubah pola pikir kita menjadi positif ya guys ya, insya Allah lebih cepat sembuhnya. Nah, dengan bagaimana? Yaitu dengan berpikiran bahwa semua penyakit itu insya Allah ada obatnya. Yang penting kita berusaha ya guys ya, mencoba lagi untuk melakukan tahap-tahap penyembuhan. Nah, menurut Guru Besar Abu Yagus Muslim ya guys ya,
ini sebuah penyakit itu ya guys ya, itu akan cepat mengalami penyembuhan dengan adanya kolaborasi antara PJL atau pengguna jasa layanan atau yang orang sakit tersebut dengan terapisnya. Yang pertama adalah kolaborasi mengenai keyakinan bahwa penyakit itu bisa disembuhkan ya guys ya. Si PJL ataupun terapis harus punya keyakinan ya guys ya. Kemudian ada usaha maksimal ya guys ya untuk mengenai upaya-upaya penyembuhannya itu dari pihak PJL atau pengguna jasa layanan dengan minum herbal ya guys ya, dan juga usaha-usaha untuk menghindari potensi-potensi makanan yang berkaitan untuk memacu misalnya kalau diabetes memacu tingginya kadar gula, seperti itu harus dihindari. Usaha maksimal ya guys ya. Dan untuk terapisnya berusaha maksimal sebaik mungkin untuk melakukan terapi sebaik-baiknya kepada PJL supaya kesembuhan itu segera terwujud ya guys ya. Jadi paradigma atau pola pikir ini sangat penting ya guys ya, berkaitan dengan untuk langkah-langkah penyembuhan penyakit. Jadi jangan sampai PJL ini nggak ada keyakinan untuk sembuh, dan juga terapisnya ini jangan sampai punya pemikiran yang sempit ya guys ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya guys ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.